ancamannya, lam yamut hatta ya'malahu, kita ini tidak akan mati, kita ini tidak akan meninggal dunia sampai kita mengerjakan dosa yang dikerjakan oleh saudara kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai manusia pasti diqadar oleh Allah berbuat salah. Catatan qadar itu sudah kering, jaffal qalam bima anta lakin. Nah, kalau sudah qadar kita adalah al-insanu mahalul khata' wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa, pasti kita akan melakukan itu. Siapapun orangnya, tidak akan ada yang lepas dari perbuatan salah, perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Nah, maka kita harus sibuk untuk mengkoreksi terhadap diri kita sendiri. Jangan kemudian kita sibuk untuk mengkoreksi terhadap kesalahan orang lain. Apalagi naudzubillah min dzalik, kita ini mengolok orang lain, mengejek orang lain karena perbuatan dosanya. Ini jangan sampai kemudian kita lakukan. Kewajiban kita ketika melihat saudara kita melakukan kesalahan, kewajiban kita ketika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan dosa adalah kita mengingatkan, kita menegur. Ingat firman Allah, wa dzakir, dan memberi peringatanlah kamu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Itulah kewajiban kita ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, ketika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan dosa. Ada saudara kita melakukan kesalahan, ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ada saudara kita tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah, ingatkan, sebab fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang iman. Itulah kewajiban kita, bukan kemudian kita malah menjatuhkan, mengolok kepada orang lain karena perbuatan salah itu, karena perbuatan dosa itu. Karena apa? Kita ini juga manusia yang bisa melakukan kesalahan yang sama yang dikerjakan oleh saudara kita. Maka tidak sepantasnya kita ini sebagai manusia yang tempatnya salah, tempatnya dosa, kemudian kita mengolok orang lain yang melakukan kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. Maka kewajiban kita sebagai sesama muslim utamanya, ketika kita menjumpai ada saudara kita melakukan kesalahan, ketika kita menjumpai saudara kita melakukan perbuatan dosa, ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan memberikan manfaat. Karena orang-orang iman itu ketika sudah diingatkan misalnya dengan dalil-dalil, disebutkan namanya Allah, maka wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebutkan namanya Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang iman itu ketika namanya Allah itu disebut, maka wajilat qulubuhum, hatinya itu akan bergetar, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau kemudian dibacakan terhadap ayat-ayatnya Allah, maka akan semakin menambah keimanannya. Itulah yang dikatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka kewajiban kita ketika kita melihat ada orang lain berbuat kesalahan, ingatkan. Kalau kemudian kita tidak mampu secara langsung kita sendiri mengingatkan karena mungkin kekurangan ilmu kita, atau mungkin karena ketidakmampuan kita untuk mengingatkan saudara kita yang melakukan kemungkaran, berbuat salah, maka kita bisa melalui orang lain yang kira-kira mampu untuk menyampaikan dan memberikan peringatan kepada saudara kita yang berbuat kesalahan. Kenapa? Kita juga bisa diqadar oleh Allah melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, man ra'al munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat sesuatu yang diingkari oleh dirinya, oh ini kan salah, nah itu berarti diingkari oleh dirinya karena tahu bahwa itu adalah perbuatan salah. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain,
kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka falyughayyirhu biyadihi, maka dia hendaklah merubah kemungkaran itu dengan tangannya sendiri. Maka hendaklah dia berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu, menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya sendiri. Artinya langsung dia ingatkan, dia yang memberikan peringatan. Wahai saudara, ayo kita sholat. Wahai saudara, jangan melakukan ini. Itu namanya langsung memberikan peringatan. Falyughayyirhu biyadihi, langsung merubahnya dengan menegurnya, mengingatkannya dengan dirinya sendiri, langsung, secara langsung. Itu namanya falyughayyirhu biyadihi, langsung dirubah dengan tangannya sendiri, maksudnya langsung diingatkan. Tetapi wa illam yastati fabilisani, kalau kemudian ia tidak mampu, ya, dia tidak mampu untuk mengingatkan, untuk mengarahkan kepada saudaranya yang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka fabilisani, maka dengan lisannya. Dengan lisannya itu maksudnya dia mengatakan kepada orang lain, orang yang sekiranya mampu untuk mengingatkan kepada saudaranya tersebut. Kalau dia tidak mampu langsung untuk memberikan nasihat, maka dia melalui orang lain agar orang lain itu mampu mengingatkan, memberikan nasihat, mengarahkan agar dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya illam yastati fabilisani, dengan lisannya. Kemudian kalau tidak mampu lagi, illam yastati fabiqalbihi, kalau tidak mampu lagi maka ingkari dengan hati. Saya tidak mampu, saya juga tidak mampu untuk mengatakan kepada orang lain karena takut nantinya. Takut justru malah akan menjadi ghibah, justru takut akan menjadi membicarakan jeleknya orang lain. Maka fabiqalbihi, wa illam yastati fabiqalbihi, maka kalau tidak mampu ya dengan hatinya, diingkari, kemudian sambil mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita yang berbuat kesalahan ini diberikan petunjuk, diberikan hidayah sehingga dia menyadari kesalahannya dan dia mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tidak sebaliknya, justru ketika melihat saudaranya itu melihat saudaranya melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, kemudian malah wah, ini kesempatan ini. Jadi malah tajassus, dimata-matai saudaranya, ya, dicari kesalahannya. Kemudian kalau sudah didapat, nah ini barulah kemudian nanti sebagai alat, sebagai senjata untuk menjatuhkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini jangan sampai kemudian kita seperti itu. Karena apa? Kita semua ini manusia biasa yang pasti tidak lepas dari kesalahan dan tidak lepas dari dosa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita agar kita tidak mudah mengolok orang lain, menjatuhkan orang lain karena perbuatan dosanya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ayyara akhahu bidzambin", barang siapa yang menghina, mengolok, mengejek kepada saudaranya bidzambin, karena suatu dosa, karena suatu kesalahan. Kita mengejek saudara kita, menjatuhkan orang lain, ya, mengolok orang lain karena kesalahannya, karena perbuatan dosanya, maka lam yamut hatta ya'malahu, dia tidak akan mati sampai kemudian dia mengerjakan dosa yang diolokkan itu. Dia tidak akan mati. Nah, ini bahayanya bagi kita kalau kemudian kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita melihat saudara kita melakukan perbuatan dosa, kita tidak mengingatkan, kita tidak mengarahkan dia untuk melaksanakan tobat, tapi justru kita malah tajassus, kita meneliti kejelekannya, kita memata-matai dia. Kemudian setelah kita mata-matai, kita bicarakan jeleknya dia kepada orang lain sebagai senjata untuk menjatuhkan dia. Ini namanya ayyaro akhahu bidzambin. Kita menjatuhkan orang lain, mengolok orang lain, menjelekkan orang lain karena perbuatan dosa. Maka ancamannya lam yamut hatta ya'malahu, kita ini tidak akan mati, kita ini tidak akan meninggal dunia sampai kita mengerjakan dosa yang
dikerjakan oleh saudara kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bahayanya. Atau kalau kemudian kita tidak mengerjakan, ini bisa nanti jatuh kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Ini yang kita takutkan. Maka jangan mudah sekali untuk menjatuhkan orang lain karena kesalahannya, karena perbuatan dosanya. Ingat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian itu paling suci. Jangan menganggap diri kalian itu paling suci. Wala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kalian itu suci. Karena kullu bani adam khotta'un, setiap manusia itu melakukan kesalahan, punya salah, punya dosa. Dan orang lain juga bisa jadi orang lain itu tahu kesalahan kita, tahu perbuatan dosa kita. Bisa jadi juga orang lain nanti bisa menjatuhkan kita karena kesalahan kita. Maka apa yang kita lakukan itu akan kita tahu hasilnya, kita alami hasilnya. Kalau kita melakukan perbuatan jelek, maka kita juga akan mendapatkan kejelekan. Kalau kita menjatuhkan orang lain karena kesalahannya, karena perbuatan dosanya, maka suatu saat ada orang lain yang juga akan menjatuhkan kepada kita karena kesalahan kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atum mithluha. Ya, balasan dari perbuatan jelek itu adalah kejelekan yang serupa. Jadi kalau kita melakukan perbuatan jelek, kita juga akan mendapatkan kejelekan. Kalau ada orang lain, kita menjatuhkan orang lain karena perbuatan dosanya, juga suatu saat ada orang lain yang akan menjatuhkan kita karena kesalahan kita. Maka jangan terbiasa untuk tajassus. Jangan terbiasa kita memata-matai orang lain karena kesalahannya. Kalau kita sudah tahu itu, mestinya ya kita mengingatkan, kita mengarahkan dia untuk melakukan taubat kepada Allah. Bukan kemudian kita menjatuhkan, mengolok, mengejek saudara kita yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Ingat tadi sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian itu paling suci. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah yang lebih tahu di antara kalian itu mana bi ahlil birri, orang yang melakukan kebaikan. Allah yang paling tahu. Jadi jangan kemudian menganggap diri kita ini paling suci, yang paling bersih, yang tidak melakukan kesalahan. Padahal kita sama, kita juga manusia yang kemudian pasti akan melakukan perbuatan dosa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tentunya ketika melihat saudara kita itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, maka yang terbaik itu adalah mengembalikan kepada diri kita. Jangan kemudian kita langsung menjudge orang lain, ternyata dia itu begitu, kelihatannya saja baik, ternyata itu sama dengan ayyaru akhuhu. Kalau kita kemudian berkomentar jelek ketika ada orang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, itu yang dikatakan ayyaru akhuhu, dan itu adalah kesombongan. Kesombongan di dalam diri kita. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang sombong, yang merasa diri kita ini adalah orang yang paling suci, yang tidak melakukan kesalahan, dan kemudian kita mengolok orang lain karena perbuatan dosanya. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sekecil apapun, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Termasuk kesombongan itu tadi adalah mengolok orang lain karena kesalahannya, karena perbuatan dosanya. Itu yang dimaksud kesombongan. Makanya Nabi memberikan petunjuk kepada kita, yang dimaksud sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq, dia menolak sesuatu yang benar, dan wa ghamtun nas, dia meremehkan, menjelekkan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud kesombongan. Nah, kalau sudah ada benih kesombongan di dalam diri kita, kita mengolok orang lain, ya, menganggap jelek kepada orang lain, menjudge orang lain karena kesalahan, karena perbuatan dosanya,
itu termasuk kesombongan. Kenapa? Menganggap orang lain jelek, menganggap dirinya ini baik, suci, padahal sama, dia juga melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Nah, itu yang dikatakan kesombongan, baturul haq wa ghamtun nas. Dan kalau kemudian itu tidak ditaubati, tidak meminta maaf, tidak meminta kehalalan, maka Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ada kesombongan sekecil apapun di dalam hatinya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Maka jangan kemudian mensucikan terhadap diri kita, jangan menganggap diri kita paling suci dan mengolok orang lain, menjatuhkan orang lain karena perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah, dan kita bisa saling ingat mengingatkan, saling ta'awun. Ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, kita ingatkan, karena itu akan memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada saudara kita. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling ingat mengingatkan. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Kembali kepada